Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima hingga ayatnya yang ketujuh. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Tetap setia melayani Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan tentang Sakaria dan Elisabet. Mereka adalah keturunan Harun dan Sakaria adalah seorang imam. Sakaria dan Elisabet adalah seorang yang mengasihi Tuhan, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Namun mereka diperhadapkan dengan pergumulan yang panjang, persoalan yang berat, yakni mereka tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak adalah sesuatu yang hina pada masa itu, dan problem mereka ini berlanjut sampai pada keduanya telah lanjut usianya. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa sekalipun seseorang itu hidup benar di hadapan Tuhan, seorang itu mengasihi Tuhan, dia setia melayani Tuhan, tapi ini tidak membuat dia bebas dari yang namanya pergumulan atau persoalan dalam hidup ini. Nah, hal yang menarik di sini adalah sekalipun Sakaria dan Elisabet menghadapi pergumulan yang berat dan seolah-olah hidup mereka tidak diberkati karena mereka tidak memiliki keturunan, namun mereka tetap setia melayani Tuhan dan mereka tetap setia mengikut Tuhan. Saudara, ada banyak di antara kita yang tidak lagi setia mengikut Tuhan, tidak lagi setia melayani Tuhan karena ada pergumulan besar, pergumulan yang berkepanjangan yang kita hadapi. Kita tidak lagi melayani Tuhan dan bahkan ada di antara kita yang menjadi kecewa kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang awalnya setia ikut Tuhan, setia melayani, tapi kita diperhadapkan dengan persoalan di mana kita sudah berdoa sekian lama tahun untuk memiliki keturunan, namun Tuhan belum kunjung menjawab doa kita dengan memberikan keturunan dalam keluarga kita. Akhirnya kita menjadi kecewa kepada Tuhan, tidak lagi mau ikut Tuhan, dan kita meninggalkan pelayanan kita. Atau mungkin juga ada di antara kita yang awalnya setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan, namun karena hidup kita ini sulit, perekonomian kita sulit, jangankan untuk menyekolahkan anak-anak, untuk makan saja pun sulit. Dan ketika itu kita melihat ada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, hidup mereka seolah-olah diberkati, dan akhirnya kita menjadi marah, kecewa kepada Tuhan, dan tidak lagi mau mengikuti Tuhan dan mundur dari pelayanan. Atau mungkin ada di antara kita yang awalnya setia ikut Tuhan, setia melayani, namun kita menghadapi persoalan rumah tangga yang berat dan akhirnya membuat kita mundur dari pelayanan dan tidak lagi mengikut Tuhan. Kalau ada di antara kita yang demikian, maka renungkanlah ini. Apakah kita hanya mau mengikut Tuhan saat ada berkat yang melimpah dalam hidup kita? Apakah kita hanya mau mengikut Tuhan dan melayani Tuhan saat hidup kita dalam keadaan yang baik-baik saja? Maukah kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, sekalipun mungkin hidup kita ini berat, segala sesuatu di depan kita terasa sulit, hidup kita terasa berantakan, kacau balau, maukah kita tetap mengikut Tuhan dan melayani Tuhan? Saudara, hari ini mari kita belajar dari Sakaria dan Elisabet yang tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, sekalipun mereka diperhadapkan dengan pergumulan yang panjang, yakni belum kunjung diberikan keturunan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita dan terus memberikan kita semangat di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Sekalipun kami ada begitu banyak persoalan hidup dan tekanan hidup yang kami hadapi, Tuhan tolong kami agar kesetiaan kami di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan tidak akan pernah pudar. Terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari sepasang suami istri Zakaria dan Elisabet. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.